Saya mau nanya, apa pendapat Pak Sulhas kalau ada orang yang mengatakan PAN itu partai artis nasional? Karena banyak betul calon-calon anggota legislatifnya, bahkan sekarang sudah duduk di DPR, adalah para figur publik yang tidak cuma sekedar kader, bahkan tiba-tiba muncul lalu kemudian menjadi anggota legislatif dari PAN. Nah, gimana Pak? Bapak setuju nggak PAN itu partai artis nasional? Ya, memang itu panggilan sayang sebetulnya, panggilan suka atau panggilan cinta kan. Jadi PAN itu kalau anak-anak muda manggil kami, wah PAN itu partai artis nasional. Oke, buat kami itu panggilan kesayangan. Tapi kalau di Jawa Timur, lain lagi panggilannya. PAN adalah partai anak Nahdien, ya kan? Nah, jadi karena PAN ini terbuka. Ibaratnya kalau Yohan milih perbankan ini bank umum. Bank umum itu siapa saja terbuka. Kan logo kami matahari. Matahari itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Silakan. Yang mau berbakti untuk negeri ini, ayo gabung sama kita. Nah, tentu nanti pada akhirnya kami seleksi dan juga diseleksi oleh masyarakat. Dan artis-artis yang bergabung sama saya, wah keren-keren. Selain popularitas, tapi tidak hanya itu. Hebat-hebat. Uya Kuya itu sarjana politik UI. Coba aja berdebat sama dia, saya aja bisa kalah gitu. Verrel Bramasta, anak muda, diakui, ya penguasaan bahasa asingnya, substansi masalah sangat menguasai. Saya lihat di mana-mana dia dipuji orang gitu. Siapa lagi? Desi Ratnas itu doktor S3, nggak sembarangan. Eko Patrio, itu dia memimpin Jakarta, dulu 0 PAN, sekarang 3 kursi DPR aja, 10 DPRD. Kalau nggak hebat nggak mungkin. Ada yang merekomendasikan rekan-rekan artis itu atau Bapak memilih sendiri? Kami ini kan terbuka, egaliter ya. Atau mereka menawarkan diri? Iya, siapa saja bisa ketemu. Jadi mereka datang, diskusi. Nggak suka dulu, nggak tiba-tiba mau masuk pun enggak kan. Kita ngobrol dulu, kita diskusi panjang, berhari-hari. Kadang-kadang sambil makan malam, kadang-kadang sambil olahraga. Kan kami biasa. Nah, tidak ada gap antara ketum dengan siapapun gitu. Jadi lama-lama mereka yang tertarik gitu. Tertarik. Kita diskusi panjang, hari ini mereka juga mendaftar. Dan mereka tahu kalau di PAN itu, kalau artis bergabung bukan vote getter. Itu yang paling penting. Bukan vote getter, bukan Pak? vote getter. Karena di kalau tempat lain cuma vote getter, habis itu dia nggak jadi. Yang jadi biasanya kader lama gitu. Kalau kita jadi. Harus modal sendiri nggak sih Pak? Waduh, kayak Uya itu habis tuh mobil-mobil dijual tuh. Partai juga membantu, tapi kan ala kadarnya. Itu saya tahu, Uya itu mobilnya berapa itu dijual itu. Oh ya. Tapi kan hasilnya ada gitu. Verrel juga begitu ya, beberapa jual macam-macam lah. Masih ada satu lagi Pak, kita dengarkan pertanyaan panelis yang satu ini. Pertanyaan saya, ada dua, kan keluarga Bang Zul semuanya bergerak di politik. Ada yang anggota DPR Putri Hasan, ada Zita Anjani yang di utusan pariwisata, ya itu kan jabatan-jabatan politik. Pertanyaan saya pertama, di meja makan itu ngomongnya politik atau keluarga ya, seperti yang ulang tahunan yang pernah nyebar di netizen ketika Bang Zul ngasih 30 juta atau apa kalau cucu kalau nggak salah loh. Pertanyaan kedua, kan ada Putri Hasan, ada Zita Anjani yang utusan itu. Nah, Anjani ini kan nama pewayangan, ibunya Hanoman. Orang yang bertapa seperti kodok, yang hanya makan apa yang lewat di depannya. Kemudian dia dikasih kesaktian berupa menjadi ibunya Hanoman. Apakah di Lampung itu ada wayang juga? Atau cara Pak Zul menyenangkan orang Jawa, termasuk Prabowo? Oh ya, sekalian, apa kiat-kiat Bang Zul menjadi orang yang sangat dekat dengan Prabowo? Di rumah itu kami biasa terbuka gitu. Saya sama anak-anak itu kadang-kadang debatnya keras, apalagi Zita. Soal negara? Ya berbagai hal kami diskusikan. Soal politik, soal ekonomi, ya, soal keluarga gitu. Waduh, itu kalau kita bisa berdebat keras biasa di keluarga saya. Dan sesibuk-sibuknya memang saya usahakan seminggu itu makan bareng. Itu biasanya kalau makan bareng tuh bisa berjam-jam, bukan makannya, diskusinya itu.
bisa 3 jam, bisa 4 Nah, jam. tadi Gitu. yang didiskusikan apa tuh? Ya Pertanyaan macam-macam, Mbak Tejo. ada politik, ada ekonomi, atau apa namanya itu masa depannya mereka masing-masing, kita juga diskusi ya. Dan berbagai hal lah, ya karena saya orang politik memang banyak politik yang dibicarakan banyak. Kalau ini bagaimana biasa begitulah. Jadi anak-anak terlatih. Ya memang kadang-kadang itu kalau keluarga dokter biasanya anaknya dokter gitu ya. Kalau keluarganya TNI, tentara ya tentara begitu. Nah, saya politisi. Putra saya 2, putri 2. Yang 2 nggak tertarik, yang laki-laki. Sama sekali nggak tertarik. Kadang-kadang foto aja males, nggak mau. Dia mereka usaha, bisnis gitu. Yang perempuan ini dua-duanya tertarik di bidang politik, ya silakan gitu. Bapak nggak takut dicap melanggengkan dinasti politik? Bayangin jadi DPR itu kan gimana ngelangganginnya? Oh, dipilih rakyat sendiri. Putri itu maju DPR di Lampung, saya kampanye 2 kali kalau nggak salah. Lainnya di bertarung sendiri. Oh, lawannya berat-berat, bupati, macam-macam. Dan tadi pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tejo, apa sih resep bisa dekat dengan Pak Prabowo? Ini dengan Yohana. konteks anjaninya orang Lampung tadi, Pak. Ya, jadi saya dengan Pak Prabowo itu sebetulnya kita sama cita-citanya saja, gitu. Cita-citanya sama. Jadi waktu 2014 dukung, janji Pak Prabowo itu, Pak kita dukung Bapak, tapi Bapak pimpin lu swasembada pangan. Karena cita-cita saya masuk politik sebenarnya itu. Wah sama Pak Zul cita-cita kita, salaman. Itu aja. Kedua 2019 kita maju lagi, kan? Dukung lagi Pak Prabowo. Pak, Bapak kalau kita menang harus memimpin swasembada pangan. Sama-sama Pak Zul cita-cita, salaman lagi gitu. 2024 sama lagi. Pak semua boleh pergi, saya tetap dukung Bapak. Kita 2 aja bisa maju. Tapi Bapak pimpin langsung ya Pak, kita harus swasembada pangan. Sama Pak Zul, salaman. Itu aja. Jadi kunci kerjasamanya, ikatan koneksi dengan Pak Prabowo karena swasembada pangan. Kita ingin agar kita ini swasembada pangan. Nah. Karena itu menyangkut rakyat banyak. Dan itu memang mimpi saya. Masuk politik itu. Terngiang-ngiang suara bapak saya tadi itu. Terus Anjani. Jadi dulu saya sama istri saya suka nonton film India. Dulu lah ya lagi. Ya pokoknya lagi hobinya film India, sering nonton film India dulu. Jadi ada nama yang bagus itu ya, yaitu Zita Anjani gitu. Oh bagus sekali ini untuk putri saya gitu kira-kira. Tapi Bapak tahu nggak arti film Anjani itu apa? Saya juga penggemar film India nih Pak. Iya. Anjani itu, Bapak tahu nggak artinya? Anjani, Anjana itu artinya sayang Pak. Jadi memang mungkin pas sekali ya, Iya. itu sebagai nama putri Bapak Iya. tersayang begitu ya. Penggemar India juga soalnya. Nah kembali Pak pada pertanyaan jabatan-jabatan yang pernah Bapak emban sebagai menteri. Itu posisi-posisi itu memang dititahkan atau memang Bapak yang meminta ingin di posisi Menteri Kehutanan, Perdagangan, Pangan atau yang lainnya? Ataukah itu dari Bapak sendiri atau memang dititahkan? Saya oleh dulu Presiden? membantu Pak SBY, saya diminta jadi Menteri Kehutanan itu saya juga nggak ngerti. Pokoknya saya bekerja keras, sungguh-sungguh, karena saya Padahal kan bukan bidang Bapak ya? saya tuh bekerja begini. Saya percaya yang kita perbuat itulah yang kita dapat, ya kan? Sebagai seorang Muslim, berbuat kalau tanam mangga, buahnya mangga. Nggak mungkin tanam mangga, buahnya salah kan, gitu. Jadi yang kita perbuat itu biasanya kita dapat, gitu. Nah saya waktu itu ikut kampanye kerja keras untuk Pak SBY ya. Terakhir-terakhir tentu banyak yang jadi menteri, gitu. Dibantu Pak Hatta. Saya diminta jadi Menteri Kehutanan. Yang nggak pernah sekolah kehutanan saya, nggak pernah. Tapi waktu itu seminggu saya belajar, saya kira saya udah ngerti. Kan sebetulnya jabatan publik ini kan common sense kan. Bagi kita yang sudah terlatih itu sebentar bisa memahami. Gitu. Kalau yang pangan sekarang Pak? Nah kalau yang pangan ini memang termasuk saya selalu minta. Termasuk Pak Prabowo. Pak harus Bapak Minister Pangan, Pak harus Minister Pangan. Terus ditanya waktu itu, saya diminta sebetulnya Menteri Ekonomi. Saya naikkan itu Menteri Ekonomi, gitu. Diteken awalnya Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi. Dipanggil-panggil kan, Menteri Ekonomi. Saya bilang Pak kalau boleh saya ngurusi pangan, gitu. Kalau boleh. Ini sekali ini saya memang keinginan saya.
Pak Presiden kalau boleh, kalau memungkinkan saya tolong ditugaskan ngurusi pangan. Itu. Nah akhirnya saya dikasih Menko Pangan itu. Oke, baik, terima kasih. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Q&A masih akan kembali, masih bersama Pak Zulkifli Hasan. Kita tidak impor lagi tahun ini, tahun 2025 ini, dan Pak Prabowo mengatakan 2027 akan swasembada, mudah-mudahan lebih cepat. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.